Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dev Faras dengan NIM 18058183. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal didefinisikan sebagai asosiasi sosial, koneksi atau afiliasi antara dua orang atau lebih. Hubungan tersebut dapat memiliki tingkat kedekatan dan tingkat berbagi yang berbeda. Hubungan interpersonal menyiratkan proses penemuan atau pembentukan kesamaan pengertian antara orang-orang yang berinteraksi. Hubungan ini juga dapat berpusat pada kesamaan terhadap sesuatu hal, misalnya hobi. Dalam hubungan interpersonal akan muncul hal-hal yang dinamakan sebagai ketergantungan akan suatu hal satu sama lain, juga menimbulkan suatu pola interaksi dalam hubungan tersebut. Proses hubungan interpersonal ini biasanya dimulai dengan interpersonal attraction atau interaksi interpersonal. Menurut Baron dan Brenne, interpersonal attraction adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain. Hasil dari interpersonal attraction ini akan menimbulkan rasa suka atau benci terhadap seseorang ataupun kelompok yang akan berpengaruh terhadap hubungan tersebut. Keinginan untuk melakukan kontak dengan orang lain pada umumnya dilandasi oleh adanya faktor imbalan sosial yang akan diperoleh individu jika berhubungan dengan orang tersebut. Menurut pendapat Henry Murray dan David M.C. Celan dan M.C. Adam, terdapat dua motif sosial yang mendorong seseorang untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Yang pertama, need of affiliation, yaitu kebutuhan untuk berafiliasi. Adalah keinginan untuk membentuk dan mempertahankan beberapa hubungan interpersonal yang memberikan ganjaran. Yang kedua ada need of intimation, kebutuhan untuk berhubungan lebih dekat, yaitu memiliki hubungan yang lebih hangat, dekat, dan komunikatif. Pada umumnya, beberapa faktor yang dianggap penting dalam menentukan daya tarik interpersonal ini adalah kesamaan, kedekatan, keakraban, daya tarik fisik, kemampuan, kesukaan secara timbal balik, dan ketika yang berlawanan saling tertarik. Yang pertama yaitu ada kesamaan. Kita cenderung menyukai orang-orang yang sama dengan kita dalam bersikap, minat, nilai, dan latar belakang serta kepribadian. Yang kedua ada kedekatan. Pada penelitian mengenai ketertarikan, orang cenderung menyukai mereka yang tepat tinggal berdekatan. Persahabatan lebih mudah timbul di antaranya tetangga yang berdekatan atau di antara mahasiswa-mahasiswa yang berdekatan. Selanjutnya ada keakraban. Semakin sering seseorang berhadapan dengan seseorang atau dengan orang lain akan meningkatkan rasa suka kita terhadap orang tersebut. Selanjutnya ada daya tarik fisik. Ketika kita suka atau tidak suka kepada seseorang pada pandangan pertama, reaksi mengidentifikasi bahwa suatu mengenai orang itu bermunculan afek positif dan negatif. Kemungkinan reaksi semacam ini didasarkan pada pengalaman di masa lalu, stereotip, dan atribusi yang mungkin relevan atau tidak. Selanjutnya ada kemampuan. Menurut teori pertukaran sosial, ketika orang lain memberikan ganjaran atau konsekuensi yang positif terhadap diri kita, maka kita cenderung untuk ingin bersama dan menyukai orang tersebut. Orang yang mampu, kompeten, dan pintar dapat memberikan beberapa ganjaran keuntungan kepada kita. Selanjutnya ada jenis-jenis hubungan interpersonal, di mana menurut De Vito, secara garis besar terdapat 4 jenis hubungan interpersonal dalam komunikasi antara pribadi, yaitu hubungan pertemanan, percintaan, hubungan kekeluargaan, dan hubungan profesional. Yang pertama ada hubungan pertemanan, yaitu hubungan interpersonal tanpa syarat antara dua orang yang saling bergantung satu sama lain untuk produktif yang ditandai dengan adanya ikatan positif. Pertemanan dapat terjadi antara laki-laki dan perempuan, ataupun laki-laki dengan laki-laki, ataupun perempuan dengan perempuan. Selanjutnya ada hubungan percintaan, yaitu hubungan interpersonal antara dua orang yang ditandai dengan adanya perasaan cinta, kedekatan, perhatian, keintiman, hasrat, kepercayaan, saling hormat, dan saling menghargai, serta komitmen. Selanjutnya ada hubungan kekeluargaan, yaitu adalah hubungan interpersonal yang terjadi karena adanya hubungan darah atau pernikahan berdasarkan pola komunikasi dalam pasangan dan keluarga. Terdapat beberapa jenis keluarga, yaitu equality, balance, unbalanced split, dan monopoli. Selanjutnya ada hubungan profesional, yaitu adalah hubungan interpersonal yang terjadi di tempat kerja.
terdapat beberapa jenis hubungan interpersonal yang terjadi di dunia kerja, yaitu hubungan jaringan, hubungan pengawasan, hubungan percintaan di tempat kerja. Cukup banyak contoh dari hubungan interpersonal yang dapat kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari hubungan kekeluargaan, hubungan dalam dunia pekerjaan, hubungan dalam sebuah tim ataupun organisasi, hubungan dan pertemanan, pacaran, tunangan, hingga pernikahan, dan banyak lainnya contoh yang biasa kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. See you next time. Bye-bye. Terima kasih.